Tony Popovich beri komentar mengejutkan, Indonesia lebih hebat saat dilatih Shin Tae-yong, cerdas dalam taktikal bertahan, efektif dalam serangan balik. Untuk pelatih baru, saya rasa kurang memahami filosofi permainan timnas Indonesia itu sendiri. Ratu Tisha ucapkan selamat untuk Shin Tae-yong usai kemenangan Ulsan HD. Semoga luka hatimu terobati, coach Shin Tae-yong. Semoga asa masa depan mempertemukan kembali dengan Garuda muda didikanmu. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tony Popovich beri komentar mengejutkan, Indonesia lebih hebat saat dilatih Shin Tae-yong, cerdas dalam taktikal bertahan, efektif dalam serangan balik. Untuk pelatih baru, saya rasa kurang memahami filosofi permainan timnas Indonesia itu sendiri. Pelatih tim nasional Australia Tony Popovich melontarkan komentar yang mengejutkan terkait perkembangan pesat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam wawancara yang dipublikasikan oleh salah satu harian lokal Australia, Popovich secara terbuka memuji performa Garuda yang berhasil menembus ronde keempat kualifikasi zona Asia. Dan bahkan menyebut bahwa tim ini akan lebih kuat jika masih ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Timnas Indonesia hebat bisa lolos ke ronde keempat. Saya melihat seandainya masih dilatih Shin Tae-yong, saya cukup yakin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, ujar Popovich dalam kutipan yang langsung ramai diberitakan media lokal maupun internasional. Popovich menilai bahwa keberhasilan Indonesia tak lepas dari pondasi kuat yang dibangun oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu dianggap sukses membentuk tim yang solid, memadukan pemain muda berbakat dengan para pemain naturalisasi yang memperkuat lini-lini vital. Dia meracik tim muda dengan sangat baik dan menjanjikan. Apalagi sekarang Indonesia punya banyak pemain naturalisasi. Itu jadi kekuatan yang membuat lawan tak bisa lagi meremehkan mereka, lanjut Popovich. Pernyataan tersebut menjadi sorotan besar, terutama di tengah transisi timnas Indonesia yang kini dipimpin oleh pelatih anyar Patrick Kluivert. Mantan striker timnas Belanda itu resmi ditunjuk oleh PSSI menggantikan Shin Tae-yong setelah kontraknya tak diperpanjang usai membawa Indonesia mencapai fase keempat kualifikasi. Meski mengakui kualitas dan nama besar Kluivert, Popovich berharap sang pelatih baru bisa melakukan pembenahan dengan pendekatan yang tepat agar tidak menyia-nyiakan hasil kerja keras yang telah dibangun sebelumnya. Saya berharap Kluivert bisa berbenah. Dia pelatih hebat dengan pengalaman internasional, tapi dia harus memahami kultur sepak bola Indonesia dan meneruskan fondasi yang telah diletakkan oleh Shin. Kalau tidak akan sangat disayangkan, tambahnya. Popovich menegaskan bahwa Indonesia saat ini memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah, namun proses transisi pelatih yang tidak mulus bisa menghambat potensi tersebut. Ia juga menyoroti bagaimana Shin Tae-yong telah membawa semangat dan struktur profesional ke dalam sepak bola Indonesia. Shin bukan hanya pelatih, ia adalah arsitek masa depan sepak bola Indonesia. Dia tahu bagaimana menyusun pemain muda, menggabungkannya dengan pemain diaspora, dan menciptakan tim yang punya mental juara, ucap Popovich dengan nada serius. Komentar dari pelatih Australia ini langsung memicu reaksi besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Di media sosial, tagar hashtag kembalikan Shin bahkan sempat menjadi trending topik. Banyak netizen yang mengungkapkan kerinduan mereka terhadap kepemimpinan Shin Tae-yong dan keberhasilan strateginya dalam membentuk tim yang kompetitif. Beberapa penggemar menyampaikan bahwa gaya bermain timnas Indonesia di bawah Shin lebih atraktif, agresif, dan penuh semangat juang dibandingkan dengan performa awal di bawah Kluivert yang dinilai masih mencari bentuk permainan terbaik. Meski demikian, ada juga supporter yang tetap memberi kesempatan kepada Kluivert untuk membuktikan kualitasnya.
Mereka menilai bahwa pelatih anyar masih membutuhkan waktu adaptasi untuk memahami karakter para pemain dan dinamika sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Di sisi lain, PSSI dan tim pelatih harus segera mengambil langkah strategis agar target lolos ke Piala Dunia 2026 tetap berada di jalur yang realistis. Tantangan di ronde keempat kualifikasi akan jauh lebih berat karena Indonesia akan berhadapan dengan negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, hingga Australia. Dalam situasi penuh tekanan seperti ini, kepemimpinan pelatih menjadi faktor krusial. Keputusan-keputusan taktis, pemilihan pemain, dan pendekatan psikologis terhadap skuad akan menjadi penentu utama apakah Indonesia mampu mencetak sejarah sebagai negara Asia Tenggara berikutnya yang tampil di panggung Piala Dunia. Pernyataan Popovich menjadi sinyal keras bagi semua pihak bahwa konsistensi dan kontinuitas adalah kunci dalam membangun tim nasional yang berprestasi. Momen emas yang telah diperjuangkan bertahun-tahun jangan sampai terbuang sia-sia hanya karena ego, pergantian arah strategi, atau minimnya adaptasi. Kini semua mata tertuju pada Patrick Kluivert. Mampukah ia membawa Indonesia melangkah lebih jauh atau justru bayang-bayang kejayaan era Sintayong akan terus menghantui perjalanan Garuda? Yang pasti publik Indonesia menaruh harapan besar. Dan seperti yang diungkapkan Tony Popovich, potensi besar itu nyata tinggal bagaimana caranya dimanfaatkan secara maksimal. Ratu Tisha ucapkan selamat untuk Sintayong usai kemenangan Ulsan HD. Semoga luka hatimu terobati coach Sintayong. Semoga asa masa depan mempertemukan kembali dengan Garuda muda didikanmu. Dunia sepak bola Indonesia kembali diwarnai percikan drama. Kali ini bukan soal pertandingan melainkan pernyataan dari salah satu tokoh paling berpengaruh di balik layar, Ratu Tisha Destria. Wanita yang pernah menjabat sebagai sekjen PSSI itu menjadi sorotan setelah menyampaikan ucapan selamat kepada Sintayong, mantan pelatih timnas Indonesia, atas kemenangan debutnya bersama klub barunya, Ulsan HD, di Liga Korea Selatan. Dalam sebuah wawancara singkat yang terdengar dari media lokal, Tisha menyampaikan ucapannya dengan nada yang mengundang berbagai spekulasi. Kemenangan 1-0 Ulsan HD atas Jeju United pada laga pekan ke-22 Liga 1 memang jadi kabar menggembirakan bagi Sintayong. Namun respons dari Ratu Tisha justru menjadi pusat perhatian publik. Selamat untuk Coach Shin atas kemenangan perdananya bersama Ulsan HD. Semoga kemenangan ini bisa menyembuhkan luka hatinya setelah dipecat dari timnas Indonesia, ucap Tisha sambil tersenyum sebuah senyum yang bagi sebagian orang terdengar lebih seperti sindiran dibandingkan simpati. Komentar tersebut langsung viral di berbagai platform media sosial. Banyak yang menyebut ucapan itu sebagai satire halus, seolah mengungkit kembali proses berakhirnya hubungan kerja antara Shin dan timnas Indonesia yang dianggap penuh tanda tanya dan ketegangan. Kemenangan Ulsan HD sendiri berlangsung dramatis. Bermain di kandang, Ulsan berhasil menekuk Jeju United dengan skor tipis lewat gol tunggal di menit-menit akhir pertandingan. Sintayong yang baru kembali ke dunia kepelatihan setelah meninggalkan Indonesia tampak emosional seusai laga. Namun sorotan publik Indonesia justru tertuju pada komentar Tisha yang muncul tak lama setelah pertandingan usai. Meskipun tidak secara gamblang menyebut konflik, publik menangkap sinyal kuat bahwa pernyataan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi.
Ada nada sarkas yang terasa menyengat mengingat sejarah kerjasama keduanya selama Shin masih menjadi pelatih timnas dan Tisha menjabat sebagai petinggi PSSI. Shin Tae-yong resmi meninggalkan kursi kepelatihan timnas Indonesia pada pertengahan 2025 setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh federasi. Padahal, pelatih asal Korea Selatan itu sempat membawa Indonesia menorehkan berbagai pencapaian yang cukup impresif, seperti lolos ke semifinal Piala Asia U23 dan tampil mengejutkan di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Namun, hubungan Shin dengan pengurus federasi belakangan memburuk. Spekulasi tentang perbedaan visi, konflik internal, dan komunikasi yang tidak berjalan baik menjadi alasan utama retaknya kerjasama tersebut. Meski tidak pernah terang-terangan menuding siapa yang salah, pernyataan Tisha kali ini menjadi semacam penutup babak yang selama ini masih mengambang di mata publik. Sepak bola bukan hanya tentang taktik. Ini juga tentang komunikasi, kepercayaan, dan saling memahami posisi masing-masing, tambah Tisha dalam kesempatan yang sama. Respons dari publik pun beragam. Sebagian menilai Tisha hanya menyampaikan kenyataan dengan gaya khasnya yang lugas namun tajam. Tak sedikit pula yang merasa komentarnya tidak pantas disampaikan dalam momen kemenangan pribadi seorang pelatih yang baru memulai babak baru dalam kariernya. Di media sosial, nama Ratu Tisha langsung menjadi trending topik. Komentar netizen memanas dengan beberapa membela sang pelatih dan lainnya mendukung keberanian Tisha menyuarakan pendapatnya. Coach Shin memang punya jasa, tapi jangan lupa juga ada banyak dinamika di dalam federasi yang kita tidak tahu, tulis seorang pengguna di platform X. Sementara yang lain menilai Tisha bisa saja lebih elegan. Ucapan selamat tak perlu dibumbui luka masa lalu. Dari sisi Shin Tae-yong sendiri, belum ada respons resmi terkait ucapan tersebut. Dalam konferensi pers usai laga, ketika seorang jurnalis menyinggung kabar dari Indonesia, Shin hanya tertawa kecil dan menghindari menjawab secara langsung. Sikap itu memunculkan spekulasi baru, apakah ia memang memilih untuk tidak memperpanjang drama atau justru sedang menyusun tanggapan yang lebih tepat. Kemenangan bersama Ulsan HD tampaknya menjadi awal baru yang manis bagi Shin Tae-yong setelah meninggalkan Indonesia dalam situasi yang kurang ideal. Namun bayang-bayang masa lalunya di tanah air tampaknya masih belum sepenuhnya pudar, terutama jika tokoh-tokoh seperti Ratu Tisha masih menyimpan cerita yang belum selesai. Apakah pernyataan Tisha ini merupakan sinyal bahwa konflik internal di tubuh sepak bola Indonesia selama ini memang lebih besar dari yang tampak di permukaan? Ataukah ini hanya bagian dari narasi personal yang muncul karena luka lama belum benar-benar sembuh? Yang jelas, publik sepak bola Indonesia kembali disuguhi drama di luar lapangan. Sebuah komentar yang mungkin terdengar ringan namun punya dampak besar terhadap persepsi publik, baik terhadap PSSI, Ratu Tisha, maupun sosok Shin Tae-yong sendiri. Sepak bola memang hanya sebuah permainan, namun dalam konteks Indonesia, setiap pernyataan, ekspresi, dan keputusan bisa bermakna jauh lebih dalam. Dan seperti bola yang bundar, arah drama ini bisa menggelinding kemana saja. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
dipastikan jadi pengganti Mohamed Salah di Liverpool. Arne Slot konfirmasi peran baru Frimpong. Manajer Liverpool, Arne Slot, memastikan Jeremy Frimpong yang baru diboyong seharga 29. 5 juta akan menjadi salah satu opsi pengganti Mohamed Salah saat bintang Mesir itu absen membela timnas di Piala Afrika AFCON 2025. Slot menjelaskan absennya Salah antara Desember hingga Januari sangat memengaruhi rencana transfer dan strategi tim musim ini. Frimpong yang direkrut untuk memperkuat bek kanan pasca trio Trent Alexander-Arnold kini juga diproyeksikan bermain sebagai winger kanan mengisi posisi yang ditinggalkan Salah. Frimpong tidak hanya bisa bermain di bek kanan, tapi juga winger kanan. Kehilanganmu hingga 6 pertandingan Premier League jelas berdampak, jadi kami butuh dia, ujar Slot. Selain Frimpong, Liverpool juga punya opsi lain untuk mengisi posisi sayap, memberi peluang bagi pemain lain di skuad untuk unjuk gigi. Menurut kamu, apakah Frimpong siap menggantikan peran Mohamed Salah? Atau siapa pemain Liverpool lain yang cocok jadi solusi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Man City dan Pep Guardiola diberi kesempatan rekrut bintang lini tengah luar biasa setengah harga. Musim baru Liga Inggris semakin dekat dan Manchester City tengah bersiap dengan serius. Setelah mendatangkan 6 pemain baru seperti Tijani Reijnders dan Ryan Cherki, The Citizens juga menghadapi perombakan skuad usai kepergian Kevin De Bruyne, Kyle Walker, dan kemungkinan Jack Grealish. Di tengah dinamika itu, kabar menarik datang. Manchester City diberitahu bisa merekrut gelandang Lucas Paqueta dengan harga hanya 45,5 juta dari tawaran awal West Ham sebesar 85 juta. Kesempatan ini tentu jadi godaan besar bagi Pep Guardiola yang sedang membangun kembali lini tengah tim. Meskipun Reijnders sudah membantu peluang mendapat Paqueta yang dikenal punya kemampuan kreatif dan fisik kuat bisa jadi tambahan penting untuk City. Namun keputusan ini tak mudah karena menyangkut investasi besar dan strategi jangka panjang. Menurut kamu, apakah Manchester City harus segera merekrut Paqueta? Apakah harga setengahnya benar-benar pantas? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to. Di jalur yang tepat, Chelsea menang 2-0 atas Bayer Leverkusen di pramusim. Chelsea sukses mengalahkan Bayer Leverkusen 2-0 dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge, Sabtu (9 Agustus 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. The Blues tampil dominan sejak menit awal dan nyaris tidak memberi ruang bagi tim tamu untuk mengembangkan permainan. Gol pertama dicetak Estevao di menit ke-18 setelah peluang Palmer membentur Mistar. Meski Leverkusen beberapa kali mengancam, kiper Philip Jorgensen tampil solid menjaga gawang. Di babak kedua, Chelsea melakukan pergantian pemain dan terus menekan. Namun baru di menit ke-90, Joao Pedro menggandakan skor dengan tendangan dari dalam kotak penalti. Kemenangan ini jadi modal positif Chelsea sebelum menghadapi AC Milan dan membuka Premier League musim 2025/2026 melawan Crystal Palace. Menurutmu bagaimana penampilan Chelsea dalam laga ini? Apakah mereka siap bersaing musim ini? Yuk, tulis komentarmu di bawah. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me naked, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play. Pesan Cristiano Ronaldo untuk Arsenal, Victor Gyökeres adalah pemain spesial. Cristiano Ronaldo memberikan pujian tinggi untuk rekrutan baru Arsenal, Victor Gyökeres. Striker asal Swedia ini datang ke Arsenal dengan banderol 64 juta pound sterling, membawa catatan gol impresif, 97 gol dari 102 laga bersama Sporting CP. Ronaldo sebagai legenda Sporting dan sosok yang sangat dihormati menyebut Gyökeres sebagai pemain spesial yang punya potensi besar. Namun Ronaldo juga mengingatkan bahwa tim Arsenal harus beradaptasi dengan kehadiran Gyökeres. Di sisi lain, ia optimistis soal masa depan Sporting CP meski kehilangan mesin gol utama mereka. Ronaldo percaya kekuatan tim tetap solid dan Sporting akan terus jadi pesaing kuat di Liga Portugal. Kepergian Gyökeres memang berat, tapi Sporting akan tetap kompetitif, ujar Ronaldo sambil mengutip pepatah lama, "Kami hanya merindukan mereka yang ada di sana." Bagaimana menurut Anda? Apakah Gyökeres bisa memenuhi ekspektasi besar di Arsenal? Dan apakah Sporting tetap akan kuat tanpa dia? Tulis komentar Anda. Ruben Amorim bikin latihan Manchester United makin ketat, tim kalah dapat hukuman instan. Manchester United memasuki era baru bersama Ruben Amorim. Setelah musim debut yang mengecewakan pasca menggantikan Erik ten Hag, pelatih asal Portugal itu kini mulai membentuk identitas tim lewat pendekatan unik di pramusim. Salah satu aturan menarik, tim yang kalah dalam latihan harus mengangkut seluruh perlengkapan. Bukan sekadar hukuman, Amorim ingin membentuk mental juara dan kompetisi internal yang sehat. Semua jadi lebih serius. Semua ingin menang, kata gelandang muda Toby Collier. Bek Diogo Dalot juga mengakui kualitas latihan meningkat drastis. Kalau kamu tak bisa memenuhi standar MU, kamu tidak akan bertahan, ujarnya. Amorim tetap konsisten dengan formasi andalannya 3-4-3. Ia memperkuat koordinasi tim lewat latihan intensif seperti membagi 5 bek untuk merespons serangan dari berbagai sisi. Di lini tengah yang dulu dianggap lemah, Amorim percaya repetisi dan waktu latihan jadi kunci. Bukti awal terlihat. MU menjuarai Premier League Summer Series di Amerika Serikat. Namun tantangan nyata menanti di awal musim dimulai dari laga pembuka melawan Arsenal. Apakah pendekatan Ruben Amorim akan membawa perubahan besar bagi Setan Merah musim ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a Berikut versi artikel Anda yang telah diolah menjadi lebih menarik, komunikatif, dan mengundang komentar pembaca tanpa mengubah arti dan isi. Serta disesuaikan hingga sekitar 1.300 karakter. Manchester United siapkan senjata rahasia untuk pikat Carlos Baleba ke Old Trafford. Manchester United belum berhenti bergerak di bursa transfer musim panas ini. Setelah mendatangkan Diego Leon, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo, kini MU membidik gelandang muda berbakat milik Brighton, Carlos Baleba.
Menurut David Ornstein dari The Athletic, MU telah menghubungi Brighton melalui perantara untuk mengungkapkan minat mereka. Meski The Saguls enggan melepas sang pemain, Setan Merah tampaknya punya senjata rahasia dalam bentuk mantan rekan Baleba di Lille Yoro yang kini juga membela MU. Keduanya menjalin persahabatan erat sejak bermain bersama di Prancis. Baleba 21 tahun juga dikenal baik oleh Andre Onana dan Bryan Mbeumo lewat timnas Kamerun. Chemistry yang sudah terbangun ini diharapkan bisa memperkuat rayuan MU agar ia mau pindah ke Old Trafford. Namun, jalan tidak mudah. Brighton mematok harga tinggi bahkan bisa menyentuh angka fantastis seperti saat mereka menjual Moises Caicedo ke Chelsea seharga 115 juta. Liverpool, Arsenal, bahkan Manchester City pun sempat berminat tapi mundur karena harga. Menurut Anda, akankah Charles Baleba jadi rekrutan selanjutnya MU? Atau haruskah MU fokus ke target lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I Benjamin Sesko sepakat gabung Manchester United hingga 2030. Manchester United tinggal selangkah lagi mengamankan striker muda berbakat asal Slovenia, Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Meski sempat mendapat tawaran lebih besar dari Newcastle United, keputusan final Sesko justru mengarah ke Old Trafford. MU dan Newcastle awalnya bersaing ketat. Newcastle mengajukan 75 juta plus bonus 5 juta, tapi ditolak. Manchester United kemudian menaikkan tawaran menjadi 85 juta dalam kurung sekitar 1,6 triliun rupiah yang menjadi titik balik dalam negosiasi. Meski RB Leipzig sempat menerima tawaran revisi dari Newcastle, Sesko secara lisan telah menyetujui proyek jangka panjang Setan Merah. Ia bahkan absen dari laga pramusim dan sesi latihan terakhir Leipzig, menandakan kepindahan tinggal menunggu waktu. Menurut Fabrizio Romano dan Florian Plettenberg, kontrak pribadi dengan MU telah disepakati hingga Juni 2030. Kini proses finalisasi transfer sedang berlangsung. Namun transfer ini tak luput dari kritik. Rio Ferdinand, legenda MU, justru lebih mendukung klub merekrut Ollie Watkins dari Aston Villa. Bagaimana menurut Anda? Apakah Benjamin Sesko adalah pilihan tepat untuk lini depan Manchester United ataukah MU harus mempertimbangkan opsi lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they Inilah alasan mengapa Manchester United wajib datangkan Kylian Mbappe dari Real Madrid. Nama Kylian Mbappe kembali mencuat ke permukaan bukan karena selebrasinya yang khas, tapi karena satu isu besar, mungkinkah ia jadi solusi bagi kebangkitan Manchester United. Musim debutnya di Real Madrid berbicara banyak 31 gol dalam 34 laga La Liga dan total 44 gol di semua ajang. Ia pun menyapu bersih penghargaan bergengsi European Golden Boot, Pichichi Trophy, dan Gerd Müller Award. Sulit membantah bahwa Mbappe telah menjadi mesin gol sekaligus penentu kemenangan. Bahkan 29% dari total gol Madrid musim lalu lahir dari kakinya dengan 18 poin La Liga diraih langsung lewat golnya.
Belum lagi catatannya di timnas Prancis 50 gol dari 90 laga, melampaui kecepatan legenda seperti Henry dan Giroud. Di laga besar, ia tampil memukau. 2 hat-trick musim lalu termasuk 1 di El Clasico. Ia sejajar dengan nama besar seperti Ronaldo Nazario dan Van Nistelrooy dalam torehan cepatnya. Dengan usia produktif dan performa puncak, Mbappe bisa jadi pembeda bagi MU. Lebih dari sekadar transfer, ini adalah pesan kuat United serius ingin bangkit. Bagaimana menurut Anda? Apakah kehadiran Mbappe bisa membawa setan merah kembali berjaya? Tinggalkan komentar dan pendapatmu di bawah.